Ya pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon Selatan, di mana serangan ini terjadi pada Senin malam waktu setempat dan menewaskan 2 orang, termasuk seorang anggota senior Hizbullah bersama dengan istrinya. Serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak yang menghantam sebuah mobil sipil di jalan Zeboin, maksud kami Zebdin, wilayah Nabatiyeh, di mana mobil tersebut langsung terbakar hebat hingga tak tersisa, sementara warga sekitar panik dan berlarian menyelamatkan diri. Korban diketahui bernama Hasan Atwi yang merupakan tokoh penting di unit pertahanan udara Hizbullah, di mana dirinya disebut-sebut bertanggung jawab memperkuat kemampuan udara kelompok tersebut, termasuk menjalin kerjasama dengan Iran untuk pengadaan peralatan militer. Selain di Nabatiyeh, Israel juga menyerang kompleks pelatihan militer Hizbullah di wilayah BKA dan menargetkan 2 lokasi lain di Provinsi Hermel. Akibatnya ledakan besar terdengar hingga beberapa kilometer dan memicu kebakaran di area sekitarnya. Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi 2 korban tewas dan 1 luka-luka akibat serangan di Nabatiyeh. Datang dari rubrik CNBC Insight, perdamaian antara sejumlah negara Arab dengan Israel, terutama yang selama ini dikenal vokal menentang Zionisme, kerap memicu perdebatan tajam dan perpecahan di dalam negeri. Termasuk salah satunya pernah terjadi di Mesir, di mana Presiden Anwar Sadat tewas dibunuh oleh tentara sendiri pada tahun 1981, tak lama setelah menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Presiden Mesir Anwar Sadat tewas ditembak tentaranya sendiri pada saat menghadiri parade militer di Kairo kala itu. Tragedi ini terjadi 2 tahun setelah Sadat menandatangani perjanjian damai dengan Israel, di mana langkah bersejarah yang justru menuai kemarahan di dalam negeri. Parade militer ini awalnya digelar untuk memperingati kemenangan Mesir dalam Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Namun suasana berubah mencekam saat sebuah truk militer berhenti di depan tribun kehormatan. Seorang perwira turun memberi hormat kepada Sadat, dan saat sang presiden berdiri membalas hormat, tiba-tiba 3 granat dilemparkan disusul tembakan senapan otomatis. Pelaku penyerangan diketahui Letnan Khalid Islam Buli yang merupakan anggota kelompok radikal Jihad Islam Mesir yang menolak kebijakan damai Sadat dengan Israel dan menuduhnya sebagai berkhianat terhadap perjuangan Palestina. Saat menjadi presiden Mesir pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, di mana perjanjian Camp David pada tahun 1979 yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Pemirsa, kita beralih ke informasi dalam negeri dalam Hot News hari ini, di mana gas melon 3 kg yang biasa menjadi andalan rumah tangga kecil ternyata punya harga asli jauh lebih tinggi dari yang dibayarkan oleh masyarakat. Di mana Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan harga keekonomian LPG 3 kg sebenarnya mencapai Rp42.750 per 1 tabungnya. Diketahui lewat subsidi pemerintah, harga jualnya bisa ditekan hingga Rp19.000 di pasaran, dan selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dengan harga yang dibayar masyarakat lewat subsidi energi. Termasuk untuk LPG 3 kg yang disalurkan dari Pertamina ke agen, yaitu seharga Rp12.750 per 1 tabung. Artinya pemerintah menanggung beban subsidi hingga Rp30.000 per setiap tabung gas melon yang beredar. Di lapangan, harga LPG 3 kg di pangkalan resmi seperti di Tangerang Selatan masih dijual di harga Rp19.000 per tabungnya sesuai dengan harga eceran tertinggi pemerintah. Sementara di tingkat pengecer, harganya bisa naik hingga Rp22.000 termasuk biaya pengantaran ke rumah pelanggan. Dengan selisih harga yang begitu besar, subsidi LPG 3 kg menjadi salah satu beban terbesar APBN setiap tahunnya, di mana pemerintah pun terus dihadapkan pada tantangan untuk menyalurkan subsidi ini agar lebih tepat sasaran. Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non-energi. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah. Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Pemirsa, informasi hot news selanjutnya masih dari dalam negeri. Meminjam uang melalui aplikasi pinjol kini makin mudah. Namun di balik kemudahan tersebut ada risiko yang besar kalau sampai gagal bayar atau galbay. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan mulai 31 Juli 2025 seluruh penyelenggara pinjol wajib menjadi pelapor di Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Artinya setiap riwayat pinjaman masyarakat akan terekam dan bisa mempengaruhi skor kredit ke depannya. Kalau sampai galbay atau gagal bayar, risikonya bukan cuma bunga yang terus membengkak, tapi juga bisa berujung ke tekanan psikologis, ancaman hukum, bahkan kesulitan mengajukan kredit kendaraan atau rumah. Rekam jejak buruk juga bisa berdampak ke dunia kerja karena banyak perusahaan kini menilai calon pegawai dari sisi finansialnya. Hingga Juni 2025 pembiayaan pinjol tumbuh 25% dengan nilai outstanding lebih dari 83 triliun rupiah. Namun di sisi lain kasus gagal bayar masih marak terjadi akibat lemahnya manajemen keuangan dan minimnya edukasi finansial masyarakat. OJK pun mengimbau agar masyarakat lebih bijak menggunakan layanan pinjol dan memastikan kemampuan membayar sebelum meminjam. Karena sekali tercatat galbay, dampaknya bisa panjang dan tidak main-main.